Yo, what's up guys? Welcome to Daily Review. Akhirnya gue udah selesai nonton film Kang Mak from Pimak. Ini merupakan adaptasi dari film Thailand nomor 1 di genre horror komedi. Siapa sih yang nggak tahu dengan Pimak? Yang udah rilis sejak tahun 2013 dan sekarang ada versi Indonesianya yang diperankan juga dengan aktor-aktor yang bukan kaleng-kaleng. Di sini ada Vino Gebastian sebagai Kang Mak. Kalau di sana Pimak, kalau di sini kayak Kang Mak itu makmur, ternyata namanya Kang Makmur gitu. Kemudian juga ada istrinya itu Sari. Ini yang akan menjadi poin utama dari cerita ini, di mana Sari ini ternyata ditinggal oleh Makmur berperang dalam keadaan hamil tua gitu ya. Nah, ketika si Makmur ini sudah selesai pulang dari medan perang, datang bersama teman-temannya. Di sini ada Indra Jegel, ada Indro Warkop, Tora Sudiro, ada juga Rigen. Di sini benar-benar kayak wow, belum nonton aja kita udah ngebayangin wah ini pasti lucu gitu ya. Nah, mereka datang ke rumahnya si Makmur ini dan disambut oleh Sari. Ternyata ada desas-desus kalau Sari ini sudah meninggal, dan meninggal itu karena melahirkan anaknya tersebut. Tapi ternyata ketika Makmur sampai ke rumahnya sendiri, dia malah disambut oleh Sari dan juga anaknya yang kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Mulailah setelah menginap semalam gitu, teman-temannya udah mulai merasakan ada keanehan gitu dari sosok Sari, istri dari Makmur ini. Disinilah kita akan melihat gimana antara horor, komedi itu bercampur, tapi ini nuansa lokalnya. Itulah sinopsis singkatnya. Kalau kalian udah nonton Pimek, udah nggak perlu dijelaskan lagi. Ini kayak 80% kurang lebih ceritanya sama, tapi di 20%-nya itu mereka bener-bener mengimprovisasi cerita agar sesuai dengan orang-orang di Indonesia. Karena ada beberapa hal-hal kayak dukunnya itu bener-bener kayak relate. Kebetulan dukun itu kan diperankan sama Andre Taulany, itu gue ngakak parah sih pas adegan itu gitu. Ada juga si sosok TJ juga gue sangat suka, dia udah mati gitu. Itu benar-benar gue suka. Kemudian juga Jirayut di sini mengesankan banget, meskipun nggak terlalu banyak screen time-nya di sini, tapi gue suka dengan sosok Jirayut. Dan juga kayaknya juga salah satu yang dinanti untuk teman-teman yang ngefans sama sosok Jirayut gitu ya. Untuk karakter Vino sebagai Makmur di sini benar-benar kayak pas banget. Dia bisa beradaptasi ketika berhadapan dengan Sari, bisa juga beradaptasi ketika teman-temannya lagi ngelucu, lagi berimprovisasi, dan juga gue melihat bahwa di sini benar-benar dia cocok banget sebagai karakter utama. Sama kerennya juga dengan karakter Sari yang diperankan oleh Mas Timothy. Di sini olahan emosinya tuh the best banget. Pas lagi imut-imut dia kita bisa kayak senyum-senyum, pas dia serem itu kayak kita merinding. Secara keseluruhan di sini chemistry antar karakter, baik antara Vino sebagai Makmur ataupun Sari, karena mereka udah laki bini ya. Menurut gue sih nggak terlalu susah ya, tapi ya karena ini mungkin perannya memerankan seseorang dalam karakter ya perlu adaptasi. Gue juga cukup khawatir gimana nih mereka membentuknya. Tapi ternyata di sini mereka menjadi kunci utama, pas banget pemilihan Vino dan juga si Marsha Timothy sebagai pemeran utamanya. Yang tidak kalah menarik juga adalah para teman-teman dari Makmur ini, di mana ada dua percampuran genre komedi di sini kalau gue lihat gitu ya. Antara komedi modern itu diperankan sama Jegel dan juga si Rigen. Improvisasinya gue keren banget di sini. Gue yakin bahwa kayaknya sutradara pasti bilang, ntar lu gini aja ya, ngomongnya kayak gini. Tapi di situ diimprovisasi sedemikian rupa yang membuat kita ngakak. Bahkan mulai dari 10 menit awal tuh langsung dibikin ngakak sampai akhir. Kemudian juga di sini selain komedi modern, ada juga kehadiran dari Tora Sudiro dan juga Indro Warkop membawa kayak elemen-elemen komedi klasik. Jadi antara komedi modern, komedi klasik dicampurkan jadi satu. Kalian bisa bayangkan gimana gitu ya. Kemudian juga di sini selain chemistry, gue juga suka bagaimana alur ceritanya yang nggak langsung plek-ketiplek mirip. Ada beberapa penyesuaian-penyesuaian kayak di medan perangnya gimana. Apalagi pas dia bawa bendera Indonesia, tuh pas banget. Pas sekarang tuh lagi 17 Agustus, hari kemerdekaan gitu ya. Jadi pas banget kayak momen-momen kemerdekaan dan juga patriotnya itu masih ada. Kemudian juga di sini latar tempatnya, gue suka banget latar tempatnya, set lokasinya, propertinya itu meyakinkan banget dan cenderung memang mirip dengan film Pimaknya tersebut gitu. Apalagi momen-momen di perahu. Itu kan itu keren banget gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita dari segi cerita gue nggak terlalu banyak bacot ya, karena memang di sini ya kayak gitu ceritanya, horor komedi, dan benar-benar mereka condong tribut ke Pimaknya itu. Tapi gue suka di sini adalah bagaimana Alim Studio membentuk cerita ini kayak lebih relate dengan kita. Bercanda-bercanda bayolannya lebih relate gitu. Nah, gue sarankan buat teman-teman yang mungkin apa gue nonton dulu Pimak ya sebelum nonton Kamak ini, jangan.
lebih baik kalian lupakan dulu film P-Mac tersebut. Lebih baik kalian kayak ingat sedikit-sedikit aja baru kalian nonton ini, karena justru itu bisa lebih menikmati. Karena kalau kalian sebelum nonton Kang Mak, kalian nonton P-Mac dulu sehari sebelum kayak gitu, kalian akan membanding-bandingkan dengan cerita tersebut. Itu salah satu elemen yang menurut gue membuat kalian nggak bisa menikmati filmnya. Jadi alangkah baiknya kalian nonton Kang Mak dulu. Setelah pulang dari nonton Kang Mak, baru kalian nonton P-Mac lagi. Itu yang gue rasakan. Gue nonton Kang Mak dulu, barusan tadi pagi gue baru selesai nonton P-Mac lagi, sekedar bernostalgia kayak gitu. Nah, dari cerita kita nggak perlu komen lagi karena udah bagus banget, karena ya udah ada role modelnya di sana. Dari segi sinematografi, di sini juga dibuat agak cenderung mirip dengan film yang lainnya, tapi di sini lebih kekinian. Dan juga warna-warna kayak ke ijo-ijo lumutan kayak gitu, grading-grading itu gue suka. Kemudian juga banyak membawa konsep yang kayak di dalam hutan, kayak di danau-danau yang kayak mistis tuh benar-benar terkesan. Apalagi genre horor kan kita suka banget, tapi ini juga ditambah sama komedi. Wow. Dan salah satu mungkin yang merusak gue, ya bukan merusak ya, komedinya itu gue bikin ngakak duluan karena gue nonton behind the scene gimana mereka Andre Taulany, Regen dan Jegel tuh lagi acting, ada yang salah, itu gue ngakak banget gitu ya. Jadi ketika gue nonton film aslinya, pas nonton itu gue ngakak karena inget behind the scene pas yang udah disebarin sama Falcon dan teman-teman. Itu keren banget. Jadi secara keseluruhan gue suka banget di sini karena bukan cuman Makmur saja yang ngegendong ceritanya, tapi teman-temannya juga benar-benar membuat ceritanya jadi fresh, seger. Kalau kalian tanya mana yang lebih bagus bang, apa P-Mac atau Kang Mak? Nggak bisa kayak gitu compare-nya, karena di sini lebih ke penghormatan ke film legend sekelas P-Mac dibuat versi Indonesia. Memang di sini kita lebih relate, tapi kalau mau membanding-bandingkan memang lagi-lagi yang nggak ada yang lebih baik daripada cerita aslinya. Tapi di sini membuat penyegaran lagi yang membuat kita pengen nonton P-Mac lagi. Ngerti kan poinnya di situ? Jadi kalian nggak bisa membandingkan one by one, kayaknya nggak adil gitu. Tapi di sini gue sangat suka menikmati dari awal sampai akhir, ceritanya jelas. Apalagi buat teman-teman yang belum nonton P-Mac sama sekali, ini dijamin rekomendasi ngakak banget buat kalian nonton film ini. Karena memang kayak cerita orisinil aja. Apalagi para cast-cast yang diambil juga cast-cast yang berpengalaman. Dan ditambah lokasi yang keren, soundtracknya juga yang mendukung cerita dengan sangat baik, chemistry yang udah terbentuk, boom. Di iReview, gue memberikan skor untuk film Kang Mak from P-Mac ini ada di angka 85 dari 100. Kalau kalian udah nonton film ini, berapa skor kalian untuk film ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta kalau ada film menarik yang pengen kita review lagi, jangan lupa tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Bye-bye.